Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan kekuatan dan meninggalkan kelemahan dalam beribadah dan taat kepadanya. Semoga kita diberikan hati yang hidup, hati yang tidak mati, hati yang merasa rindu dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang merasa tenang dan tentram dengan melihat janji-janji Allah Subhanahu wa taala, merasa yakin dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana doa kita dan pujian kita di pengantar mukaddim kita, kita bersyukur kepada Allah kalau Allah menitipkan hati kepada kita, hati yang qalban khasyian, hati yang takut, hati yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang merasa kerdil di hadapan Allah, hati yang merasa hina di hadapan Allah, hati yang membutuhkan Allah, atau hati yang disebut dengan banyak dalil dalam Al-Quran namanya hati yang mukhbitin, hati yang merasa butuh, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan membahas ke depan pembahasan tentang untuk malam hari ini salat khusyuk dan hubungannya dengan kebahagiaan seseorang. Salat khusyuk hubungannya dengan kebahagiaan hati kita. Dan ini juga akan menuju kepada kebahagiaan bermuamalah kita dengan suami istri rumah tangga. Dipastikan nih kalau ada salah satu pasangan kita tidak takut kepada Allah, ditandai dengan salatnya tidak beres, yakin saja susah ada kebahagiaan sejati di rumah itu. Kalau ada kebahagiaan itu kebahagiaan palsu itu. Kalau ada kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan yang sangat kecil dan sangat kerdil. Kalau tidak dibangun dengan merasa takut kepada Allah dan merasa butuh kepada Allah. Bagaimana mau bahagia mas kalian kalau hati ini keliru dan hati ini sesak dengan perkara-perkara yang sifatnya yang kerdil dan kecil, yaitu sifat duniawi. Ketika orang mau bahagia, karena yang bahagia ini hatinya, dan Allah sudah letakkan kebahagiaan hati ini dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Lalu dia tunduk dengan kemauan Allah, rela dengan apa petunjuknya Allah, merasa nikmat dengan apa yang Allah sampaikan kepadanya. Bersyukurlah ya sekalian, kita ini diberi sebuah ibadah yang luar biasa Pak, nikmat itu. Dan ini kekeliruan sebagian orang menjadikan sholat itu sebagai beban. Ya, coba kalau saya tanya antum semua, termasuk saya, tidak ada di antara kita yang tidak punya masalah kan? Iya, saya punya masalah, tidak perlu antum tahu, banyak Pak. Kalau kita bikin daftar masalah hidup kita, ini belum selesai, ini semua. Panjang itu soalnya, itu daftar masalah Pak. Tidak ada ibadah paling efektif untuk memandang masalah itu kecil
dan terjawab kecuali melalui ibadah solat. Coba karena itulah ibadah ini disuruh ulang-ulangi. Coba dari bangun tidur subuh sampai ke duhur itu banyaknya masalah. Kalau kita bikin daftar masalah, Pak, mulai dari bangun tidur sampai tidur, hanya orang yang tidak sadar hidupnya menemukan yang tidak bisa menemukan masalahnya. Ada masalah dengan dirinya, masalah dengan pasangannya, salah satu masalah belum ketemu pasangan. Ketemu lagi pasangan tidak seideal waktu kita pelajari. Bagus lagi pasangan tak, mertua saya tidak baku cocok. Bagus mertua ya susah dapat keturunan. Ada yang dapat keturunan lebih kisah keturunan belum mau ada masih. Sehingga begitu hamil istrinya Nabi bilang, Pak, naujiki karena Allah Ta'ala. Kenapa? Hamil kak lagi. Ada yang diuji tidak mau hamil. Ada yang diuji belum mau hamil lagi. Ada yang diuji oleh Allah pas anaknya 2, 1 pasang. Memang 2, Pak, tapi melebihi 10 orang yang diurus. Banyak. Ada yang anak-anak pas soleh luar biasa, tapi kompor susah menyala karena pekerjaan tidak menentu. Mana soleh istri tak, Pak, mana soleh juga anak tak. Kalau tidak ada bisa dimakan hari-hari. Masalah juga. Ada lagi masalah dengan samping rumahnya, ada masalah lagi dengan kerjanya, ada masalah Pak, tidak selesai. Ada masalah dengan dirinya. Ada masalah utang tidak bisa terbayar. Belum habis, tambah lagi. Belum lagi masalah dengan masa lalunya. Ada lagi masalah penyakit susah ditemukan oleh dokter. Penyakit obatnya terbawa terus. Ada masalah di atas penindasan orang lain, terancam selalu. Ada juga masalah dengan kandas cita-cita. Cita-citanya begini, kejadian begini. Ada juga masalah pesimis tingkat tinggi. Semua yang mau terjadi dia bayangkan semua negatifnya. Sehingga penyakitnya penyakit was-was. Kalau dipetakan itu masalah, Pak. Nah, mungkin dari sekian masalah ini ada orang yang lari ke minuman keras, ada yang lari ke tempat rekreasi, ada yang lari pergi menyendiri, ada yang lari pergi lari yang istrinya orang, seolah-olah selesai. Ada yang lari dengan nonton film aneh-aneh saja. Pokoknya sembarang saja anda lihat itu di internet, putar semuanya. Karena dia bilang ini cara menyelesaikan masalahnya. Dimengerti film itu enggak. Yang penting anda dia lihat kosong pikirannya. Ada yang pergi bertapa, ada yang pergi gantung diri, ada yang pergi ambil baygon, ya, ada yang pergi berteriak teriak-teriaknya saja. Ternyata Allah simpan resep. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa ala khashiyin. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 2 hal. Salat dan sabar. Sabar dan salat. Mari kita percaya dan yakini ayat ini. Hidupmu tidak pernah selesai masalah.
Dan Bapak nanti bisa merasakan nikmat ini hidup, Pak, kalau menganggap hidup ini masalah. Kalau Bapak tidak punya masalah lalu pergi melapor kepada Allah, Pak, ketahuilah laporan tak itu kering. Kenapa orang bosan ketika mau sholat? Karena dia sudah melapor tadi subuh, itu tonja mau melaporkan sebentar duhur, itu tonja mau melaporkan sebentar asar, itu juga melaporkan maghrib, berulang-ulang laporannya, tidak pernah dia tambahi laporannya. Maka tidak pernah dia tambahin laporannya, Pak. Coba kalau Bapak lapor, itu jangan dilapor. Suatu saat bosan. Tapi siapa melihat dari duhur ke asar ada masalah yang dia temukan, dan dia yakin titik penyelesaian yang paling terindah saat sebentar saya melapor, maka dia menunggu laporan itu kapan bisa dilakukan. Coba Pak, kalau Bapak yakin bahwa ada yang bisa membantu masalah saya, sebentar ini ada tenaga ahli, orang yang bisa memecahkan saya punya masalah, saya yakin Bapak menunggu itulah untuk bisa bertemu dengan dia. Tidakkah kita yakin bahwa sholat adalah komunikasi paling istimewa, Pak? Ya. Sholat adalah komunikasi paling istimewa seorang hamba dengan Khaliknya. Khusyuk ini jamaah sekalian karunia Allah yang istimewa. Susah dibahasakan, Pak. Hanya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah bisa membahasakannya. Saya sendiri juga saya belum mengatakan bahwa saya sudah dapat. Tidak. Tapi saya hanya membaca tulisannya orang, ilmunya orang, pengalamannya orang yang sudah mendapatkannya itu, dan dia cerita. Dan ternyata saya tertarik untuk mempelajarinya, bagaimana menjadi orang-orang yang khusyuk. Mohon Pak, kalau kita sholat sama ini jangan cuma fisik yang bergerak, kan itu tidak lebih dari olahraga. Tapi coba hadirkan suasana hati terlibat. Coba rasakan keagungan Allah, rahmat Allah, nikmat Allah, pertolongan Allah, kehadiran Allah, ampunan Allah hadir dalam diri kita. Dan mudah-mudahan nanti bacaan-bacaan kita, gerakan-gerakan kita, bahkan mulai dengan pada saat wudu dan nanti pada saat azan, itu sudah menemukan itu titik-titik kehusyuan pada dirinya. Ada sebuah tulisan yang saya berulang-ulang saya baca karena nikmat rasanya. Ya, ini judul yang di atas yang saya ambil. Bagaimana tidak nikmat dan tidak istimewa, ya? Ini perkara karena saat yang paling indah bertemu dengan Sang Khalik, Allah pemilik langit, Allah pemilik bumi, Allah yang punya semua kekayaan ini, lalu seorang hamba datang diizinkan untuk bicara langsung. Diizinkan bicara langsung tanpa ajudan dan tanpa perantara. Komunikasi langsung. Coba bayangkan Bapak di tengah orang antrian mau ketemu dengan Pak Wali, ketemu dengan Pak Gubernur, ketemu dengan Pak Menteri. Kita sang pemilik langit dan bumi, pemilik aras, pemilik segala sesuatunya, pemilik yang maha besar, pemilik keagungan, pemilik kehormatan, lalu kita diizinkan bertemu langsung, lalu berbincang-bincang dengannya sepuasnya tanpa dibatasi oleh Allah. Dan Allah tidak pernah bosan atas doa dan permintaan kita. Bagaimana tidak istimewa? Dan betapa bahagia para sahabat-sahabat yang sudah diberunikan karunia di sini, sekalian. Sampai Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, beliau
baru mengambil air wudhu, Pak, beliau sudah pucat. Lalu ditanya, kenapa engkau Ali sering saya memandang kalau engkau sudah berwudhu pucat? Lalu Ali menjawab, bagaimana saya tidak merasa pucat? Sebentar lagi saya akan berdiri di hadapan Zat yang Maha Agung, yang memandang saya, yang menorokong saya, Zat yang menanggung seluruh napas saya, seluruh kehidupan saya, seluruh kemauan saya, dan saya akan berdiri di hadapannya. Bagaimana para sahabat itu kalau sudah azan berkumandang, seperti dia tidak tahu lagi mana arah timur, mana arah barat, saking konsentrasinya mereka ingin berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya Umar bin Khattab meskipun secara fisik paling disegani, tapi Umar bin Khattab ketika dia sholat, dia paling lembut hatinya dan paling mudah menangis. Sampai ditawari siapa jadi imam. Sesudah Rasulullah SAW, Abu Bakar menolak, karena bilang jangan kasih saya jadi imam, karena saya tidak sanggup menahan air mataku pada saat sholat. Umar demikian juga. Mereka adalah orang-orang yang bagaikan singa di padang pasir di siang hari, tapi lembutnya hati mereka, mereka berdura air mata mereka di saat mereka berhadapan dengan Sang Halim. Dalam keadaan suci mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mereka dalam keadaan seorang yang tidak punya apa-apa lalu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.